Hajar Dewantara pernah berkata, mendidik anak kecil itu bukan atau belum memberi pengetahuan, akan tetapi baru berusaha mencapai sempurnanya rasa pikiran. Adapun segala tenaga dan tingkah laku lahir itu sebenarnya besar pengaruhnya bagi hidup batin. Dan sebaliknya, hidup batin itu juga berpengaruh pada tingkah laku lahir. Karenanya, pendidikan anak usia dini adalah pijakan pertama anak di dunia pendidikan dan titik awal perjalanannya dalam berkembang sebagai manusia dan bagian dari dunia. Anak usia dini di rentang usia 0 sampai 6 tahun sangat cepat mempelajari segala sesuatu. Ini karena kemampuan otak mereka dalam merespon pengalaman dan menyerap pengetahuan di usia tersebut sangatlah optimal, termasuk mengembangkan bahasa, sosioemosional, dan fungsi eksekutif. Perkembangan ini sangat dipengaruhi stimulasi yang didapatkan anak, baik di keluarga, di satuan PAUD, maupun di masyarakat. Sebaliknya, semakin tua manusia, semakin lambat kemampuan otaknya dalam merespon pengalaman dan menyerap pengetahuan. Oleh karenanya, pendidikan anak usia dini atau PAUD sangatlah penting. Satuan PAUD harus berkualitas agar dapat memberi stimulasi yang tepat bagi anak usia dini melalui kemitraan dengan keluarga. PAUD berkualitas menjadi harapan bagi tumbuh kembang anak yang optimal dan holistik. Di PAUD, anak tidak hanya mengembangkan aspek kognitif, literasi dasar, dan keterampilan sosial emosional, tetapi juga menikmati manfaat non-pendidikan, seperti perilaku hidup bersih sehat, perlindungan terhadap hak, keamanan, dan kesejahteraan anak. Apa sih yang dimaksud dengan PAUD berkualitas? PAUD berkualitas utamanya menekankan pada proses pembelajaran yang berkualitas dan pengelolaan satuan yang berkualitas, yang meliputi kemitraan dengan orang tua supaya ada kesinambungan stimulasi anak di satuan dan di rumah, pemantauan terhadap pemenuhan layanan esensial seperti kesehatan, gizi, perlindungan, pengasuhan, dan kesejahteraan anak, dan kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya satuan yang baik. Saat ini, ada begitu banyak harapan akan kegiatan dan layanan untuk disediakan di satuan PAUD. Padahal, kapasitas dan konteks satuan PAUD di seluruh Indonesia beragam. Kondisi pendidiknya pun berbeda-beda, dan anggarannya pun kerap terbatas. Lewat model PAUD berkualitas, diharapkan dapat terwujud kesamaan visi mengenai kualitas dan jenis kegiatan yang diharapkan dilakukan di satuan PAUD. Ini akan membantu membentuk persepsi yang tepat di benak orang tua dan masyarakat, dan memudahkan para pihak untuk memberi dukungan. Lewat model PAUD berkualitas, PAUD dapat fokus pada kualitas proses pembelajaran, pemenuhan layanan esensial, dan pengelolaan satuan dengan baik. Lebih jauh, pemenuhan sarana dan prasarana idealnya difokuskan pada keamanan peserta didik dan untuk mendukung kualitas layanan. Juga lewat model PAUD berkualitas, indikator kinerja PAUD dibuat menapak pada kondisi real di satuan PAUD, berlaku bagi beragam kondisi PAUD. Model PAUD berkualitas juga telah diselaraskan dengan 1. Kurikulum PAUD, 2. Indikator kinerja daerah terkait PAUD, 3. Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK PAUD dan materi pembinaannya, 4. Instrumen akreditasi PAUD, 5. Indikator layanan pengembangan pendidikan anak usia dini holistik integratif. Seluruh upaya itu pada akhirnya diharapkan dapat mengantarkan kita pada kondisi ideal yang dituju, yaitu 1. Angka partisipasi yang tinggi, 2. Proses belajar berkualitas dan bermakna sehingga anak berkembang secara holistik, 3. Layanan PAUD inklusif, terjangkau dan merata, tidak ada anak yang tertinggal.